Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sanekanit, jumpa lagi dengan saya dalam rangka belajar berfilsafat. Kali ini saya akan ingin bahas tentang bagaimana berfilsafat itu tanpa harus pikiran-pikiran yang terkontaminasi dengan definisi-definisi filsafat. Belajar berfilsafat pada mulanya hanyalah belajar merasa heran. Rasa heran akan menghentakkan diri kita untuk memeriksa kembali apa yang sebelumnya dianggap biasa-biasa saja. Misalnya, kita bangun pagi, mandi, setelah bangun terus duduk, merokok, lalu atau berangkat ke sekolah, berangkat kuliah, yang ngajar berangkat ngajar, yang kantoran berangkat ke kantor, itu dianggap biasa-biasa saja. Nah, setelah kita bertemu dengan rasa heran, yang biasa-biasa itu kemudian menjadi tidak biasa lagi. Kenapa? Karena rasa heran itu akan menghentakkan diri kita, akan mengantarkan diri kita pada kesadaran manusiawi yang merasa tidak nyaman dengan yang dianggap biasa-biasa itu. Rasa heran itu juga sebagai tanda keterbukaan manusia saat menyadari bahwa apa yang sebelumnya dianggap biasa-biasa itu ternyata menunjukkan hal-hal di luar dugaan. Tiba-tiba menjadi hal luar biasa. Nah, pada saat itu pula akan muncul kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Ketika sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, itu sudah berarti memulai Anda akan berfilsafat. Berfilsafat itu akan dimulai dengan rasa heran, rasa takjub yang memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan, kemungkinan itu. Nah, ketika sudah muncul pertanyaan-pertanyaan atau kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh rasa heran, rasa takjub, berarti di dalam diri kita itu terdapat dua unsur sekaligus. Nah, pertama, pertanyaan yang muncul itu, pertama dua unsur itu, pertama adalah objek sebab munculnya rasa heran. Yang kedua, perbedaan antara rasa tahu dan rasa aneh yang merupakan suatu keasikan tersendiri. Nah, sebenarnya rasa heran dan rasa takjub itu tidak muncul dengan sendirinya. Pasti ada sebab. Rasa heran itu hanya akan muncul kalau diri kita mau memberikan perhatian dengan konsentrasi yang serius. Tidak main-main, bukan tiba-tiba. Jadi diperlukan perhatian serius oleh diri kita sehingga yang biasa-biasa itu menjadi dipertanyakan, muncul rasa heran itu. Nah, kenapa saya bilang bahwa rasa heran itu tidak muncul tiba-tiba?
tapi memerlukan perhatian yang serius, karena rasa heran itu munculnya ketika kita melakukan refleksi, melakukan perenungan di dalam diri kita, sehingga muncul rasa, kenapa saya kayak gini? Kenapa rutinitas yang dianggap biasa ini menjadi tidak nyaman bagi saya? Kenapa rutinitas yang biasa ini menjadi nyaman bagi saya? Atau kenapa saya tidak bisa melakukan rutinitas seperti yang lain? Atau udah semacamnya. Nah, itu karena munculnya pertanyaan-pertanyaan itu karena dihasilkan dari proses refleksi, proses perenungan di dalam diri kita. Saya kasih contoh atau cerita. Ada seorang remaja yang sedang jatuh cinta, anggaplah gitu. Kalau kita mengalami masa remaja, ada seorang remaja yang sedang jatuh cinta. Setiap waktu dan tempat di mana ia berada selalu terngiang-ngiang di dalam dirinya, atau selalu teringat-ingat di dalam dirinya tentang apa yang dia cintai, apa yang dia dambakan, apa yang dia sayangi. Padahal dia tahu dan sadar bahwa dalam hidup ini, dalam kehidupan ini, tidak hanya ada satu barang atau satu benda atau satu jenis yang dia dambakan, yang dia sayangi, yang dia cintai. Tapi karena dia sudah mencintai satu jenis, jadi seakan-akan perhatian pemuda itu, perhatian remaja itu hanya pada satu, fokus pada satu jenis itu. Maka pada saat itu pula rasa heran menghampirinya, rasa takjub menghampirinya, rasa penasaran menghampirinya. Rasa penasaran itu menghantam dirinya. Kenapa perhatian diri saya hanya tertuju pada satu jenis ini yang saya cintai, yang saya dambakan, yang saya kasih? Nah, kenapa bisa? Ada apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah pertanyaan yang dihasilkan oleh munculnya rasa heran. Nah, ketika muncul rasa heran, berarti dia sudah melakukan refleksi, melakukan perenungan di dalam dirinya. Nah, ketika sudah melakukan perenungan dalam dirinya, paling tidak itulah langkah awal berfilsafat. Langkah awal berfilsafat itu adalah rasa heran. Rasa heran itu akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu jika diseriusin, jika dikejar, jika dipertanyakan dengan serius, pertanyaan-pertanyaan muncul, maka muncullah yang disebut dengan kritis dalam dirinya. Nah, kritis ini yang kemudian tidak ada batas untuk ini nggak boleh dipertanyakan, nggak ada. Terus dipertanyakan, sehingga ketika terus dipertanyakan sampai pada titik terakhir yang kemudian dia anggap ini yang paling mendasar harus saya pertanyakan, maka itu nanti dia nyampe pada berpikir radikal. Nah, ketika sudah berpikir sampai pada persoalan radikal, maka dia sudah komplit, sudah pas disebut dengan orang yang berfilsafat. Jadi orang berfilsafat itu bukan menghafal. Berfilsafat itu bukan menguasai banyak teori. Berfilsafat itu bukan kepandaran intelektual, kecerdasan intelektual. Berfilsafat itu bukan
banyak menghafal buku, tapi berfilsafat itu adalah memulai kesadaran dirinya dengan rasa heran. Dari rasa heran inilah muncul pertanyaan-pertanyaan. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu diseriusin, muncullah rasa kritis dalam dirinya. Rasa kritis itu dilanjutkan, muncullah pikiran sampai pada persoalan radikal. Berpikir sampai pada akarnya. Nah, dari sampai berpikir pada akarnya, maka apa yang dihasilkan dari proses berfilsafat itu, maka dia akan mendekati kearifan, kebijaksanaan. Karena berfilsafat pada hakikatnya mendambakan kebenaran dengan huruf K besar. Mendambakan kearifan, kebijaksanaan dengan huruf besar. Nah, pada dasarnya berfilsafat adalah berangkat dari rasa heran, memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui permasalahan mendasar, sehingga orang yang berfilsafat mampu menemukan pemecahan dan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi tanpa harus dikatakan dia harus menguasai teori-teori. Enggak. Karena teori-teori itu pada dasarnya dihasilkan dari proses perenungan rasional seseorang juga. Saya kira itu cara berfilsafat. Jadi berfilsafat, bagaimana berfilsafat? Satu, munculkan rasa heran. Nah, ketika sudah muncul rasa heran, akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Ketika muncul pertanyaan, maka seriusin pertanyaannya, maka berpikir secara kritis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri kita, maka nanti juga akan muncul berpikir secara radikal, maka apa yang dihasilkan dari proses berfilsafat itu dipastikan dia akan mendekati yang disebut dengan kebenaran dalam tanda petik huruf K besar. Sampai di sini dulu tentang bagaimana berfilsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.